Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Dian Wicaksi dan rekan-rekan yang mendengarkan ini. Di kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul pengaruh liquidity, leverage, growth opportunities, dan film size terhadap hedging activity. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ihram Shah Muhammad Sadikin dengan nomor induk mahasiswa 1710112197. Oke, langsung saja. Untuk timelinenya, saya akan membawakan presentasi ini. Yang pertama akan membahas latar belakang penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima adalah gap research yang saya temukan di penelitian ini. Oke, pertama untuk latar belakang penelitian dari fenomena. Aktivitas bisnis perusahaan itu didukung di zaman ini didukung dengan digitalisasi dari berbagai sektor, khususnya ekonomi. Terus juga di perkembangan era globalisasi ini perusahaan beroperasi antar negara, yang dimana ini menyebabkan perusahaan dapat mudah mendapatkan informasi dari negara lain serta menghilangkan hambatan terhadap pendanaan luar negeri, masuknya barang dan jasa pada suatu negara. Hilangnya hambatan terhadap pendanaan dari luar negeri maupun dalam negeri dapat mendorong aktivitas perdagangan internasional, betul kan? Nah, di perdagangan internasional tentu pasti ada resiko-resiko yang muncul di mana perusahaan akan melakukan ekspor untuk pengadaan penjualan ke perusahaan di negara lain dalam rangka ekspansi bisnis, ataupun impor untuk membeli bahan baku dengan harga yang lebih murah dari perusahaan dari negara lain. Dengan adanya kegiatan bisnis tersebut diharapkan mampu memaksimalkan aset perusahaan dan kepentingan para pemegang saham dalam mencapai tujuan perusahaannya, yang dimana setiap perusahaan pasti akan meningkatkan aset-asetnya. Nah, dari aktivitas bisnis tersebut, bahwa transaksi internasional itu seperti kegiatan ekspor impor yang tadi saya jelaskan, itu menggunakan valuta asing, dapat memberikan resiko perilaku perusahaan berupa resiko perubahan nilai kurs mata uang, atau yang istilahnya foreign exchange exposure, yang sewaktu-waktu dapat berfluktuasi secara random, ya kan? Terus ditinjau dari penyebab dan pengaruhnya, itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu transaction exposure, translation exposure, dan operating exposure. Untuk meminimalisir resiko dan dampak yang signifikan dari foreign exchange exposure, salah satunya dengan menerapkan strategi hedging atau lindung nilai. Seperti itu latar belakangnya. Lalu terus untuk rumusan masalah. Nah, pada di rumusan masalah kita akan menanyakan berdasarkan dari gap research yang saya akan jelaskan nanti di akhir slide. Yang rumusan masalah itu satu pertama, apakah liquidity berpengaruh signifikan terhadap hedging activity? Kedua, apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap hedging activity? Yang ketiga, apakah growth opportunities berpengaruh signifikan terhadap hedging activity? Keempat, apakah film size berpengaruh signifikan terhadap hedging activity? Lalu di tujuan penelitian berdasarkan rumus masalah yang tadi saya jelaskan, maka saya membuat tujuan penelitian ini sebagai berikut. Satu, untuk mengetahui pengaruh liquidity terhadap hedging activity. Kedua, mengetahui pengaruh leverage terhadap hedging activity. Ketiga, mengetahui pengaruh growth opportunities terhadap hedging activity. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh film size terhadap hedging activity. Ngomong-ngomong, ini merupakan yang saya ambil adalah judul studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Oke, lalu kita next ke manfaat. Manfaat yang telah saya harapkan ini ada dari dua sisi. Pertama dari teoritis dan juga praktis. Dari teoritis, pertama, studi kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu, pengetahuan, dan wawasan penyusun mengenai pengaruh pengelolaan
dari pengelolaan aktivitas hedging ini. Yang kedua, dapat berkontribusi pada pengembangan literatur maupun bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya di bidang akuntansi ini. Terus yang kita pindah ke praktis, manfaat praktis, saya membuat 3 harapan. Yang pertama, bagi saya sendiri, penulis atau penyusun, pertama itu diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman serta pembelajaran dari fenomena di perusahaan yang listing di perusahaan pertambangan yang listing di BEI tahun 2016 sampai 2018, dan serta dapat mengimplikasikannya dalam praktik yang sehat dalam dunia kerja, khususnya dalam bidang akuntansi sendiri. Terus yang kedua, bagi akademisi, diharapkan juga mampu menambah sebagai referensi materi pengajar maupun mampu memberikan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Untuk rekan-rekan mahasiswa, manfaatnya yang diharapkan adalah pentingnya sebagai acuan dan juga pembelajaran dari hedging activity ini, serta mengimplikasikannya untuk di masa yang dibutuhkan, seperti itu. Lalu kita pindah ke gap research. Nah, gap research yang saya temukan ini ada 2 international journals and 3 national journals. Yang pertama itu dari American Journal of Humanities and Social Science Research. Nama penelitiannya itu Nimade Dwi Darmianti dan Niputu Ayu Darmianti. Penelitian ini dibuat tahun 2020. Variabel yang digunakan itu ada 3, liquidity, growth opportunities, dan film size. Dengan hasilnya bahwa penelitian ini menyatakan liquidity signifikan negatif terhadap hedging activity. Lalu untuk growth opportunities-nya, hasilnya itu signifikan negatif terhadap hedging activity. Lalu yang terakhir, variabel yang digunakan jurnal yang pertama ini yang film size. Hasil dari film size signifikan positif terhadap hedging activity. Lalu yang kedua, Marta Madlin Gewar dan Niputu Santi Suryani Tini. Jurnal ini di tahun 2020. Sumbernya itu sama yang jurnal yang pertama ini, yang Nimade dari American Journal of Humanities and Social Science Research, menyatakan bahwa leverage itu tidak signifikan dengan hedging activity. Terus managerial ownership juga tidak signifikan terhadap hedging activity. Terus yang ketiga, yang terakhir, dividend policy itu hasilnya signifikan positif terhadap hedging activity. Lalu kita next ke jurnal nasionalnya dari Hafsah Nuhanaurah, di mana ini merupakan dari skripsi dari FEB Universitas Diponegoro. Beliau menggunakan variabel financial distress, leverage, liquidity, growth opportunities, film size, managerial ownership terhadap hedging activity, di mana yang hasilnya yang pertama, financial distress itu tidak signifikan terhadap hedging activity. Lalu leverage juga tidak signifikan terhadap hedging activity, tetapi liquidity, growth opportunity, dan film size itu berpengaruh signifikan positif terhadap hedging activity, dan managerial ownership itu tidak signifikan. Lalu pindah ke jurnal yang keempat dari Fernando Hartono dan Hidam Khalid di tahun 2017. Sumbernya itu dari jurnal STIE Multidata Palembang. Mereka membuat penelitian dengan variabel growth opportunities, kebijakan dividen, liquidity, dan film size, yang dimana hasilnya growth opportunities, kebijakan dividen, dan liquidity itu tidak signifikan terhadap hedging activity. Sedangkan yang film size itu berpengaruh signifikan positif terhadap hedging activity, seperti itu. Terus yang terakhir ada Niputu Chandra, Krisdian, dan Ida Bagus Bajra, dimana menggunakan film size, debt level, sama financial distress.
dengan hasil film size itu signifikan negatif, terus pada debt level itu signifikan positif, terus financial distress signifikan positif. Nah, sumbernya dari e-journal manajemen UNUD volume ke-6 nomor 3 2017 1452 strip 1477. Nah, pada tabel variabel penelitian liquidity saya menggunakan rasio likuiditas sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman jangka pendek pada saat jatuh tempo, dengan pengukuran variabelnya adalah current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Lalu yang kedua, leverage. Rasionya itu mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang dengan rumus DER sama dengan total debt dibagi total equity. Lalu yang ketiga, growth opportunities, yaitu peluang pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan dengan rumusnya growth opportunity sama dengan MVA dibagi BVE, di mana MVA adalah jumlah saham yang beredar dikali closing price, terus yang BVE di mana total aset dikurangi total liabilities. Lalu film size, di mana rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Nah, itu film size merupakan total aset yang dimiliki setiap perusahaan yang akan diteliti. Seperti itu, Bu. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.